Berikut adalah tutorial cara menggunakan website Edunav Karisma Bangsa. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah mengetikkan alamat website Edunav, yaitu karismabangsa.edunav.net di browser yang dipakai di laptop atau HP Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa mengetikkan username-nya di kolom yang bagian atas, lalu password di kolom yang bawah. Setelah itu pilih sign in. Ketika Bapak Ibu melakukan sign in pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk mengganti password defaultnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan password yang baru sesuai keinginan Bapak Ibu. Tapi saya tidak mau menggantinya, jadi saya kembali ke akun beranda saja. Jadi inilah dashboard atau halaman utama dari website Edunav di akun parent dari orang tua murid Karisma Bangsa. Jadi di bagian kanan atas ini ada dua tombol yang penting, yaitu bagian kanan yang EN ini, itu bisa diklik untuk mengganti bahasa. Jadi kalau ada dua pilihan, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu di bagian di samping kirinya ada pilihan semester yang aktif. Jadi pastikan semesternya sudah terganti menjadi semester 1 academic year 2020-2021 atau semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa klik di bagian My Child yang di bagian tengah ini, di antara dashboard dan news. Lalu klik nama anaknya. Setelah itu di sini ada beberapa tab di bagian kiri. Jadi Bapak Ibu bisa melihat NISN, nomor induk sekolah, dan juga kelasnya. Lalu juga bisa lihat nama wali kelasnya. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Kita cek satu-satu. Pertama ada course. Course itu adalah informasi tentang pelajaran yang diambil oleh Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak pilihannya. Ketika kita klik pelajaran spesifik, akan muncul nilai yang sudah diberikan oleh guru mapelnya. Jadi kalau sudah ada nama assessmentnya, lalu ada tipenya, ada homework, ada quiz, nanti ada juga practice, ada midterm, ada final exam misalnya. Kalau masih kosong, artinya anak Bapak Ibu belum mengerjakan tugasnya atau gurunya belum sempat mengupdate nilainya. Jadi bisa jadi anak Bapak Ibu telat mengerjakan tugasnya, jadinya belum sempat dicek. Karena kalau belum sama sekali dicek, harusnya guru mapelnya belum memasukkan tugasnya di sini. Kalau sudah ada, misalnya di sini, artinya tugasnya sudah dikerjakan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat jumlah tugas yang diberikan oleh guru dan juga nilai-nilainya. Dan juga bisa lihat tugas mana saja yang belum dikerjakan. Jadi di sini ada banyak pilihan. Jadi pilih di sini. Setelah itu ada is ini adalah nanti ketika setelah hasil midterm sudah keluar, hasil setiap kali ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, ini bisa dilihat di sini nilai-nilai untuk 5 pelajaran is, yaitu bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, dan 5 itu. Jadi laporan hasil dari ujian di 5 mapel itu bisa dilihat lewat menu is ini. Tapi karena belum ada untuk semester ini, makanya belum jadi. Di sini belum bisa diklik. Lalu ada assignment dan schedule, ini masih belum. Kalau schedule kita bisa lihat schedule pelajaran dari anak Bapak Ibu setiap hari. Lalu ada attendance. Attendance ini untuk melihat berapa kali anak Bapak Ibu sudah direkam tidak hadir di pelajaran dari masing-masing subject teacher, masing-masing guru mapelnya. Kalau dalam satu hari anak Bapak Ibu tidak mengikuti minimal 3 period atau 3 sesi, maka otomatis akan terekam sebagai absen. Jadi kalau 3 kali not present dalam satu hari, artinya terekam sebagai 1 hari absen. Lalu ada di sini juga ada weekly report. Ini yang paling penting karena mulai minggu ini saya tidak akan mengirimkan lagi weekly report, PDF weekly report ke nomor WhatsApp Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa melihat sendiri dan mendownload
weekly report dari anak Bapak Ibu yang akan tersedia setiap hari Minggu. Dia akan diupdate pada minggu tersebut setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi misalnya untuk minggu ini tanggal 14 sampai tanggal tanggal 13 sampai tanggal 19 itu hasilnya akan muncul di hari Minggu pukul 8 pagi. Misalnya kalau kita klik yang untuk minggu lalu, ketika diklik di sini, kalau kita menggunakan browser, dia akan otomatis mendownload. Jadi ini karena di laptop saya otomatis membuka PDF setelah download. Tampilannya sama seperti yang saya biasa kirimkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu setelah itu ada juga tab disiplin. Disiplin ini untuk mengikuti berapa banyak green card atau red card yang sudah diberikan oleh guru. Jadi green card itu adalah ketika anak Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik di kelas, bisa jadi guru mapelnya akan memberikan hadiah yaitu green card. Lalu ada juga red card, kebalikannya kalau anak Bapak Ibu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kelas yang tentunya sudah diperingatkan sebelumnya. Jadi red card tidak akan keluar sebelum ada peringatan. Itu. Lalu kalau kita kembali ke dashboard lagi, Bapak Ibu juga bisa melihat di bawah sini ada tanggal-tanggal penting. Jadi ini terkalibrasi dengan kalender akademik sekolah. Jadi misalnya minggu depan tanggal 21 sampai tanggal 25 kita akan melakukan IS1. IS1 itu artinya ujian tengah semester ganjil. Setelah itu misalnya tanggal 3 Oktober itu kita harusnya ada PTC. PTC itu adalah Parent Teachers Conference, yaitu hari pembagian rapor untuk rapor mid semester pertama. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, nanti akan saya kirimkan username dan password masing-masing. Jadi untuk setiap anak ada satu akun orang tuanya. Terima kasih.